Shalom saudara, ini saya Uncle Mandil 24. Pembelajaran Alkitab kali ini Uncle Mandil mau sharekan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-21. Ini video lanjutan dari video saya sebelumnya. Kalau video saya sebelumnya itu hal pertama dan hal kedua yang saya sudah bahas, dan video kali ini hal yang ketiga dan yang keempat yang terakhir dari Kejadian pasal 2 ayat 21. Saudara, senang sekali kalau saudara mau bersama-sama dengan saya belajar Alkitab. Ya, saudara mau belajar Alkitab bersama saya, dan kalaupun tidak masalah ya saudara. Yang penting adalah Uncle Mandil mau sharekan pembelajaran Alkitab di dalam channel saya ini. Kapanpun nanti saudara mau berkunjung, mau belajar, silahkan ya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-21, saya akan bacakan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Nah, poin yang ketiga atau hal ketiga yang Uncle Mandil akan bahas adalah manusia itu tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia, tetapi dia bisa tidur nyenyak. Manusia itu tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia, tetapi dia bisa tidur nyenyak. Mengapa? Nah, dikatakan mengapa. Saudara, kalau kita lihat pada waktu Tuhan Allah menjadikan manusia itu dari mana? Dari debu tanah. Di mana ayatnya? Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Di situ setelah dijadikan manusia itu menjadi makhluk yang hidup atau jiwa yang hidup, kemudian manusia itu ditempatkan di mana? Kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 8 dan seterusnya sampai 15, manusia itu ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh Tuhan. Dan disitulah manusia itu ditempatkan. Untuk apa manusia ditempatkan di Taman Eden? Untuk mengelola, menjaga taman itu. Jadi dipercayakan kepada manusia itu. Nah, dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19, 20, di situ dikatakan apa? Tuhan Allah membentuk manusia, membentuk apa? Segala binatang, segala burung, dan dibawanya kepada manusia itu. Untuk apa saudara dibawa kepada manusia itu? Untuk diberikan nama, untuk melihat bagaimana manusia itu memberikan nama kepada siapa? Kepada segala burung, segala ternak, dan kepada segala binatang. Nah, ini hal yang tidak gampang ya, tapi bisa dikerjakan oleh manusia. Bisa dikerjakan. Dan manusia itu tidak capek. Kenapa tidak dikatakan tidak capek? Padahal tugasnya sangat besar, yaitu memberikan nama kepada segala binatang, segala burung, segala ternak. Dan ini bukan hanya satu spesies, tapi bisa dikatakan berjuta-juta spesies. Luar biasa, begitu banyak sekali. Tetapi manusia itu tidak mengalami capek. Kenapa? Karena belum jatuh ke dalam dosa. Tetapi walaupun manusia itu sudah mengerjakan tugasnya dan dia tidak menemukan penolong yang sepadan. Artinya penolong yang sepadan yang benar-benar sama kualitasnya seperti dia. Binatang, tumbuhan, hewan, atau ternak bukan penolong yang sepadan bagi dia. Nah, walaupun manusia itu tidak menemukan, tapi dia bisa tidur nyenyak. Kenapa dia bisa tidur nyenyak? Karena Tuhan yang membuat dia tidur nyenyak. Ternyata tidur nyenyak itu bukan situasi yang membuat kita bisa tidur nyenyak, tetapi yang bisa membuat kita tidur nyenyak itu adalah Tuhan Allah. Makanya manusia itu tidur nyenyak. Apa yang kita miliki belum tentu membuat kita bisa tidur nyenyak. Karena tidur nyenyak itu tidak terletak kepada apapun situasi, apapun yang kita miliki, tapi terletak hanya kepada Tuhan. Saudara, apalagi sekarang, persoalan kita adalah kita sudah jatuh ke dalam dosa. Di bawah matahari ini, hidup kita sudah jatuh ke dalam dosa.
dan banyak persoalan yang kita hadapi, baik dalam keluarga, baik pribadi kita sendiri, baik lingkungan, dan lain sebagainya. Mengenai masa depan kita, banyak sekali tekanan, banyak persoalan yang kita hadapi masing-masing. Setiap orang pasti mengalami persoalan, dan selama orang itu ada di bawah matahari ini, persoalan tetap akan ada. Kesedihan tetap akan ada, karena kita udah jatuh dalam dosa. Kita bekerja capek. Kalau orang udah capek, kalau orang banyak persoalan, apakah orang itu bisa tidur nyenyak? Nggak bisa. Sulit sekali. Kenapa orang sulit tidur nyenyak? Ya, karena orang-orang memiliki mindset bahwa tidur nyenyak itu diperoleh dari harta, diperoleh dari tempat tidur yang enak. Bukan. Makanya tidak sedikit orang menggunakan obat-obat penenang dengan terpaksa membuat mereka untuk bisa tidur nyenyak. Padahal sebenarnya itu bukan solusi yang tepat gitu. Beda dengan di dunia medis. Dunia medis, obat bius harus digunakan untuk melakukan operasi, ya. Untuk melakukan operasi. Tapi saudara, pikirkanlah, kapan saudara tidur nyenyak, benar-benar nyenyak, walaupun berada dalam situasi yang menegangkan. Apakah saudara bisa tidur nyenyak, walaupun situasi tidak enak kau hadapi? Ya, saya bawa dalam ungkapan Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-9. Saya akan bacakan Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-9. Saya akan bacakan ya saudara. Dalam Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Kita buka Alkitab kita, Mazmur 4 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Dengan tentram aku membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara, kita tidur nyenyak, kita tidur dengan aman, tentram, itu karena Tuhanlah yang menjadi tempat kita percaya berlindung. Satu lagi, Mazmur 63 ayat yang ke-6. Mazmur 63 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ya saudara. Coba buka Alkitabnya. Mazmur 63 ayat yang ke-6. Seperti ayat yang ke-6 ya. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Coba ayat 7 saudara. Ayat 7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Saudara, kita percaya bahwa sungguh Engkau, yaitu Tuhan, telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Saudara, Tuhanlah yang menjadi satu-satunya tempat untuk kita bisa tidur nyenyak, berlindung. Jadi, jangan biarkan kita terjebak dengan jeratan iblis dunia ini. Iblis menawarkan bahwa tidur nyenyak itu bukan karena Tuhan, tapi karena hartamu, karena tempat tidurmu, karena engkau cakep, terkenal, bukan. Tetapi tidur nyenyak itu tidak bisa diperoleh hanya oleh karena kita datang kepada Dia. Harus di dalam Tuhan. Sekali lagi, ini adalah hal yang menjadi kerinduan kita ya, untuk kita bisa tidur nyenyak walaupun situasi tidak mengenakkan. Tetapi percayalah, kita harus memulai segala sesuatunya dengan Tuhan, dan kita juga mengakhirinya dengan Tuhan. Jangan kita biarkan jeratan dunia itu menjerat hidup kita, tapi kita mau datang kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Seperti apapun situasimu, jangan tinggalkan Tuhan. Oke? Tuhan memberkati saudaraku.